Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Bindo, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks hasil observasi. Seperti biasa, saya akan membahas mulai dari peta konsep, kemudian definisi, struktur, hingga ciri kebahasaan. Langsung saja, ini dia peta konsepnya. Peta konsep teks laporan hasil observasi. Dari sini kamu akan mengetahui apa saja yang akan dipelajari di teks laporan hasil observasi. Berangkat tentunya dari definisi teks laporan hasil observasi, kemudian ciri umum, struktur, hingga ciri kebahasaan. Sebelum kita berangkat ke teori-teori tentang teks laporan hasil observasi, kamu akan lebih mudah memahami teori-teori tersebut kalau kamu sudah mengetahui seperti apa sih bentuk teksnya. Nah, kalau begitu ini dia tampilan dari salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Silakan dibaca. Setelah kamu membaca contoh teks laporan hasil observasi, dan ini dia definisi dari teks laporan hasil observasi. Bisa kita konfirmasi ya, kita cocokkan nih contohnya kemudian definisinya. Jadi definisi dari teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Itu ya, meskipun di sini ada kata investigasi atau penelitian, tidak perlu khawatir karena teks laporan hasil observasi seperti contoh tadi, ini bentuk analisis sederhana tentang suatu objek atau situasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri umum yang dimana ciri ini berfungsi menandakan sebuah teks dikatakan sebagai laporan hasil observasi atau bukan. Kita bisa lihat yang pertama di sini ada pemaparan bersifat objektif. Maksud dari pemaparan bersifat objektif ini adalah dalam teks laporan hasil observasi, pemaparannya itu harus benar-benar sesuai dengan objek. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu diberikan kata-kata yang indah, jadi cukup sesuai dengan objeknya atau objektif. Yang kedua, pembahasan fokus pada satu objek. Kalau tadi dicontoh pembahasan tentang bunga anggrek bulan, maka yaitu yang dibahas tentang bunga anggrek bulan. Tidak melebar ke bunga mawar, bunga melati, atau apapun di luar pembahasan gitu ya. Kemudian yang ketiga, informasi diperoleh dari hasil pengamatan. Jadi informasi dalam teks laporan hasil observasi tidak bisa tuh dari imajinasi, dari menghayal gitu ya, dari mengarang, tidak bisa. Tapi harus sesuai dengan apa yang diamati tentang objek tersebut. Dan yang terakhir, tidak mempunyai unsur dugaan atau prasangka. Jadi bukan menduga-duga nih. Jadi laporan itu bukan menduga-duga. Sepertinya bunga anggrek bulan itu warnanya pink deh, warnanya kuning deh. Nah itu kan dugaan ya, itu prasangka begitu. Jadi tidak bisa karena laporan hasil observasi itu merupakan teks yang isinya harus objektif sesuai dengan apa yang diamati. Struktur teks laporan hasil observasi. Bicara soal struktur, seperti biasa kita akan bicara soal 3 hal. Pertama pembuka, kedua isi, dan yang ketiga penutup. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian pembuka itu disebut pernyataan umum, bagian isi disebut deskripsi bagian, dan bagian penutup disebut simpulan. Pernyataan umum dalam teks laporan hasil observasi ini berisi penjelasan awal suatu objek. Misal, teks laporan hasil observasi membahas tentang suatu tumbuhan, maka di bagian pernyataan umum kamu bisa menjelaskan itu nama tumbuhannya apa, kemudian jenis tumbuhannya apa, atau tempat lingkungan tumbuhan itu bisa hidup itu di mana. Nah itu bisa ada tuh di pernyataan umum. Sedangkan di deskripsi bagian ini adalah bagian yang lebih rinci tentang objek tersebut. Ini bisa lebih detail lagi ya, lebih khusus. Misalnya bisa masuk ke pembahasan akarnya itu termasuk jenis apa,
atau daunnya itu bentuknya seperti apa, sampai tingginya saja bisa dibahas di bagian deskripsi bagian ini. Dan yang terakhir, bagian simpulan. Ya seperti simpulan umumnya ya dalam teks-teks lainnya. Hanya saja dalam teks laporan hasil observasi, bagian simpulan ini bisa tidak ada apabila pernyataan umum dan deskripsi bagian dirasa sudah cukup mewakili berbagai macam informasi yang ingin disampaikan. Begitu. Sebagai teks laporan hasil observasi tentu memiliki ciri kebahasaan. Pertama, verba relasional, kedua, ragam bahasa baku, ketiga, kata penghubung, dan terakhir, kata teknis. Pertama, kita akan bahas soal verba relasional. Ini adalah kata kerja penghubung ya, menjadi relasi antar kata begitu ya. Contoh-contohnya adalah merupakan, yaitu, ialah, meliputi, disebut, dan lain-lain. Kemudian ragam bahasa baku. Jadi ciri kebahasaan yang ini menjelaskan bagaimana teks laporan hasil observasi di dalamnya harus menggunakan ragam bahasa baku. Maksudnya kata-kata yang ada dalam teks ya harus menggunakan kata-kata sesuai KBBI dan ejaan. Yang ketiga, kata penghubung. Nah, kata penghubung ini seharusnya sudah tidak asing untuk kita ya. Ini penghubung antar kata. Contohnya sedangkan, namun, dan, tetapi, dan semacamnya. Yang terakhir, kata teknis. Nah, kalau kata teknis ini adalah kata yang khusus membahas suatu bidang. Katakan teks laporan hasil observasi itu membahas tumbuhan. Kalau tadi ya dari awal kita bahas soal tumbuhan, maka kata-kata yang hadir di situ, kata teknisnya pasti seputar tumbuhan, daun, akar, batang. Itu jadi memang hal-hal yang seputar tumbuhan. Kalau membahas keagamaan ya pasti kita bicara soal katakan agama Islam ya. Maka kata teknisnya itu seputar iman, ihsan gitu, dan hal-hal lain yang mewakili kata Islam itu sendiri. Itu dia penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Dari teks ini kita belajar pola pikir ilmiah yang dituangkan dalam teks. Jadi laporan hasil observasi ini merupakan teks ilmiah sederhana yang dipelajari di kelas 7 SMP. Tetap semangat belajar teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.